untuk mendengar firman Tuhan. Mungkin firman Tuhan saat ini akan meneguhkan kita, menguatkan kita, atau bahkan mungkin akan menegur kita. Siapkan hati kita dan izinkan Roh Kudus untuk berkarya. Ya, sumber kebenaran kita. Sinar saja nyanyikan pujian. Yesus, kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Sama Bapak Ibu, mari kita naikkan pujian ini. Ku hidup bagimu, hatiku tetap
hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu ya Tuhan. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku. Dari kasih. Sekali lagi kita berikan hormat kemuliaan, sorak-sorai bagi nama Tuhan. Amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapakku di surga, yang melalui Kristus Yesus Tuhan menjadi juru selamat dan penebus hidup kami. Oleh kekuatan Roh-Nya yang kudus, memampukan kami, memungkinkan kami untuk kembali bersekutu, berjumpa tatap muka satu dengan yang lain. Setelah sekian waktu lamanya, kami terpisah dan dipisahkan oleh karena pandemi yang sampai hari ini belum pula usai. Tetapi kami percaya pagi ini ya Tuhan, dengan hikmat yang Engkau berikan kepada pemerintah kami, yang kemudian diberitakan di seluruh penjuru negeri, untuk memulai kehidupan dengan normalitas yang baru, kebiasaan yang baru, yang barangkali masih asing dan aneh bagi beberapa pihak, bahkan yang belum sungguh-sungguh mendapatkan literasi yang benar, bahkan masih melawan dengan tindakan-tindakan yang kurang berhikmat, sehingga kerumunan-kerumunan yang terjadi menjadi klaster baru untuk penyebaran virus ini. Tetapi kami di gereja kami ini, dengan memperhatikan protokol yang benar, kami memperhatikannya dengan sungguh dengan kesadaran yang benar, maka kami sepakat untuk bersama-sama kembali memuji, merayakan kehadiran Allah di muka bumi ini, di tengah persekutuan kami pagi ini. Roh Kudus tentu akan berkuasa melindungi kami dari segala mara bahaya dan ancaman yang tidak kami inginkan. Tapi hikmat yang Dikau anugerahkan memungkinkan kami untuk hidup sehat, hidup benar sesuai dengan anjuran. Karenanya ya Tuhan, kami percaya pagi ini pujian kami menyenangkan hati-Mu. Setiap kata-kata pujian kami adalah ungkapan penyembahan kami yang tulus. Dan kami percaya Engkau disenangkan dengan seluruh ibadah kami pagi ini. Berkenanlah Engkau berbicara kepada kami. Nyatakan kehendak-Mu. Ajarlah kami firman yang hidup. Urapi hamba-Mu, urapi kami semuanya Roh Kudus. Dalam Nama-Mu yang suci, semua yang siap diberkati oleh firman Allah. Bersama dengan saya katakan amin. Amin. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus sekali lagi. Silakan duduk Bapak Ibu dalam anugerah Tuhan. Shalom saudara-saudara. Puji Tuhan, terima kasih untuk undangan yang terhormat dari Ibu Gembala. Dan pagi hari ini memungkinkan kita berjumpa lagi dalam ibadah yang diberkati Tuhan. Amin saudara-saudara. Saya pribadi sampai beberapa minggu atau bulan yang lalu masih harus mengirimkan rekaman khotbah dari rumah. Untuk gereja-gereja yang memberi kesempatan untuk melayani, membentangkan firman Allah. Kenapa? Karena ya masih dibatasi begitu ya. Tapi puji Tuhan kita bisa bertetap muka hari ini oleh anugerah Tuhan. Karena Tuhan mengasihi kita dan kita wajib untuk kembali memberikan ekspresi kasih kita dengan kehidupan yang menyembah. Saudara-saudara, tema yang diberikan kepada saya pagi ini adalah satu tema yang tidak populer di kalangan pembelajar kitab suci dan kekristenan pada umumnya. Karena tema ini kurang pernah didengar gitu ya, kurang sering didengar. Walaupun kebenarannya mutlak, kebenarannya begitu dalam. Tetapi kata ini sendiri tidak banyak orang yang mendengar dan memahami. Jehovah Sidkenu atau Yehova Sidkenu.
Apa itu dan bagaimana? Ringkasannya ada di tangan kita masing-masing. Anda bisa simak dan saya akan uraikan masing-masing dari bagian yang akan kita baca. Dan dari ayat yang ada di depan kita, dari tema ini Bapak Ibu, saya mengajak kita untuk membuka satu ayat terlebih dahulu dari kitab Nabi besar Nabi Yeremia, pasal yang ke-23, saudara-saudara. Kitab Nabi Yeremia, pasal yang ke-23, saya akan baca, fokusnya adalah ayat yang ke-6, tetapi saya akan baca bagi Bapak Ibu Saudara mulai ayat 1, supaya kita mendapat gambaran utuh dari ayat yang kita akan fokuskan pagi ini, yaitu ayat 6. Yeremia pasal yang 23 ayat yang pertama demikian bunyi firman Allah. Janji tentang tunas Daud yang adil. Celakalah para gembala yang membiarkan kambing domba gembalaanku hilang dan terserak. Demikianlah firman Tuhan. Sebab itu beginilah firman Tuhan Allah Israel terhadap para gembala yang menggembalakan bangsaku. Kamu telah membiarkan kambing dombaku terserak dan tercerai-berai. Dan kamu tidak menjaganya. Maka ketahuilah, aku akan membalaskan kepadamu perbuatan-perbuatanmu yang jahat. Demikian firman Tuhan. Dan aku sendiri akan mengumpulkan sisa-sisa kambing dombaku dari segala negeri kemana aku mencerai-beraikan mereka. Dan aku akan membawa mereka kembali ke padang mereka. Mereka akan berkembang biak dan bertambah banyak. Aku akan mengangkat atas mereka gembala-gembala yang akan menggembalakan mereka. Sehingga mereka tidak takut lagi. Tidak terkejut dan tidak hilang seekor pun. Demikianlah firman Tuhan. Sesungguhnya waktunya akan datang. Demikianlah firman Tuhan. Bahwa aku akan menumbuhkan tunas adil bagi Daud. Dan ia akan memerintah sebagai raja yang bijaksana dan akan melakukan keadilan dan kebenaran di negeri. Dalam zamannya Yehuda akan dibebaskan dan Israel akan hidup dengan tentram. Dan inilah namanya yang diberikan orang kepadanya. Kita baca sama-sama 1, 2, 3. Tuhan keadilan kita. Yehova Sidkenu bisa diterjemahkan Tuhan keadilan kita. Tapi Yehova Sidkenu lebih banyak dipahami sebagai Tuhan kebenaran kita. Sehingga puji-pujian yang kita lantunkan pagi ini, yang kita naikkan bersama-sama, menyatakan Yesus kebenaran, dialah kebenaran, dan kebenaran itulah yang akan memerdekakan kita, saudara-saudara. Bapak Ibu, di dalam tradisi Kristen dan Yudaisme, keberadaan Allah tidak pernah dipertanyakan. Allah itu ada atau tidak? Dia sungguh-sungguh hadir atau tidak? Dia menciptakan dunia atau tidak? Kebenaran Allah, keberadaan Allah tidak pernah dipertanyakan dalam tradisi Kristen, dalam tradisi Yudaisme. Karena keberadaan Allah itu dinyatakan, bukan dipertanyakan. Jika sampai hari ini masih banyak orang yang mencari-cari kebenaran Allah, keberadaan Allah, the existence of God. Apakah dia ada? Apakah dia peduli kepada pandemi yang terus melanda ini? Apakah dia sanggup memulihkan ekonomiku yang porak-poranda ini? Apakah dia masih sanggup menyatakan mujizat di tengah tubuhku yang terancam oleh karena kelemahan? Tradisi Kristen mengakui bahwa Allah tidak pernah dipertanyakan, tapi ia dinyatakan. Kejadian pasal 1 ayat 1. Pada mulanya, saudara-saudara, Allah dinyatakan, bukan dicari. Begitu ya. Hal ini memberi indikasi, saudara-saudara, bahwa pengenalan kita akan Allah, saya ulangi lagi, hari ini memberi indikasi, Kejadian pasal 1 ayat 1 memberitahu kita bahwa pengenalan kita akan Allah, bahasa kerennya itu teologi, kira-kira gitu ya. Pengetahuan kita akan Allah itu bukan karena kita mencari dan menemukan. Kita cari dan wah saya menemukan, bukan. Teologi atau pengenalan kita akan Allah itu karena Allah menyatakan diri, katakan amin. Bukan kita mencari dan menemukan. Jika itu yang terjadi kita akan sombong.
Karena kita mencari lalu menemukan. Kita akan berkata, hey look, behold. Aku menemukan sesuatu, dan biasanya jadi sombong saudara-saudara ya. Tetapi karena kita ini Allah sendiri yang mencari kita. Allah sendiri yang memilih kita. Allah sendiri yang menjumpai kita. Maka tidak satupun di antara kita berhak untuk meninggikan diri dengan mengatakan aku mengenal Allah. No, Dia mengenal kita. Dan kita hidup dalam pengenalan akan Allah dari waktu ke waktu. Itu bukan jerih lelah insani kita. Tapi itu anugerah, rahmat yang berlimpah untuk seorang berdosa seperti saya dan saudara. Di slide berikutnya saya kenalkan satu sosok teolog yang mungkin kita kurang mengenal gitu ya. Bisakah digeser ke slide berikutnya? Karena saya kendali bukan di tangan saya. Bisa bergerak? Atau statik? Sosok ini adalah seorang teolog dari tradisi gereja Kristen Ortodok Timur, saudara-saudara. Kita kurang mengenal tradisi ini karena gereja kita gereja Barat. Ya, tradisi kita tradisi Western. Model ibadah kita juga sangat Barat begitu. Sehingga tradisi-tradisi Timur itu kurang diangkat dan kita kurang kenal. Gitu ya. Nah, foto yang ada di depan kita ini salah satu teolog modern dari gereja Timur. Jadi gereja Timur yang kalau kita lihat tradisinya atau mungkin akses YouTube, mereka pakai jubah panjang, mereka masih membawa tradisi-tradisi ritual gerejawi yang more or less seperti gereja Anglikan, Katolik atau gereja yang ortodoks yang lain. Tetapi mereka punya teolog-teolog modern. Dan salah satunya yang ada di depan kita, Vladimir Lossky. Dan saat ini gereja-gereja Indonesia sedang menggali tradisi timur. Kenapa? Karena ternyata kita buntu komunikasi dengan sahabat mayoritas tentang Tritunggal, tentang keilahian Yesus, tentang apakah Alkitab itu dipalsukan. Itu karena teologi kita, ilmu agama kita itu diimport dari barat. Sehingga akhirnya kurang klik dengan tradisi timur, sementara berkembang satu agama yang menjadi mayoritas di negeri ini, itu tradisinya timur, saudara-saudara. Pola berpikirnya pola berpikir Eastern. Sementara kita, gereja kita dari tradisi Western. Akhirnya apa? Ya tiap hari berkelahi, tidak cocok, tidak nyambung, salah paham, dan seterusnya. Nah sekarang rupanya tradisi timur mulai digali, karena dari timur mulai banyak sekali meeting points, ya titik temu. Misalnya tradisi yang sedang diperkenalkan Pak Bambang Nurseno misalnya, ya, dengan tradisi bahasa, dengan kultur yang more or less ya 11-12 kira-kira begitu. Tetapi yang saya perkenal pagi ini lain, ya, lain dalam pengertian dia tidak mengangkat seperti yang beliau sering populerkan di negeri kita dengan ISCS-nya, ya, Institute Syriac Studies dan seterusnya. Tapi Lossky dalam satu bukunya yang terkenal, The Mystical Theology of Eastern Church, teologi mistis dari gereja timur. Nah kalau kita dengar mistis, kita langsung asosiasinya kepada klinik ya, kepada hal-hal yang berbau sinkritisme. Tidak, mistis itu maksudnya ada persekutuan yang misteri antara roh kita dengan roh Allah. Kita memang duduk bersama-sama di hadapan Allah pagi ini, tapi roh kita sedang menyatu dengan Allah. Katakan amin. Dia menyapa kita pagi ini melalui firman-Nya. Dia menyapa kita melalui Roh Kudus-Nya. Persatuan itu adalah mystical. Persatuan mistis. Nah, Lossky berkata demikian dalam buku ini, saudara-saudara. Dia berkata bahwa hanya oleh rahmat-Nya yang besar, ia rela merendah. Ia rela mendekat, ia rela menyapa, bahkan puncaknya menubuh, saudara ya. Firman itu menjadi manusia, kira-kira begitu. Menubuh, menjadi daging. Yohanes pasal 1 ayat 14 dan beberapa minggu lagi akan kita rayakan dengan Natal. Deus Natalis, kira-kira begitu. Jadi Lossky berkata bahwa oleh rahmat-Nya yang besar, maka Allah itu merendah, menyapa kita. Oleh rahmat-Nya yang besar, Dia mendekat, bahkan puncaknya Dia menubuh. Sehingga ketika Dia menjadi
seperti kita, menubuh seperti kita, menjadi manusia seperti kita, maka ia berbicara layaknya manusia, berbicara menggunakan bahasa manusia. Dan konon ketika Yesus hidup pada zamannya, Yesus menguasai beberapa bahasa. Bahasa sendiri, yaitu bahasa orang tua, bahasa Yehuda, bahasa Ibrani. Tetapi ada bahasa internasional yang berkembang namanya bahasa Aram. Sehingga Yesus juga diduga berbahasa Aram. Tetapi sejak dia dilahirkan, gitu ya, Lukas pasal 2, sudah ada kaisar dari Roma yang menguasai daerah Yehuda, Yudea dan seterusnya. Jadi bahasanya sendiri bahasa Ibrani, lingua francanya itu bahasa Arami, bahasa penjajahnya Yunani, Romawi. Jadi di Yudea itu campur aduk budayanya Bapak Ibu. Ya, campur aduk. Dan diduga Yesus bisa berbicara dengan bahasa-bahasa ini. Karena itu bahasa yang berkembang kala itu. Sehingga tidak heran kemudian banyak sekali tradisi yang mencoba menggali ulang sejarah ini. Nah, mempelajari atau mengenal Allah melalui pernyataan nama-namanya itu menarik saudara-saudara. Karena itu membantu kita untuk mengalami betapa agung Tuhan itu dan betapa dalam Dia mencintai kita melalui pengenalan akan nama-nama Tuhan. Dengan mempelajari, memahami dan menghayati nama-nama Tuhan, maka kita sedang membiarkan diri ini untuk dialiri oleh hikmat, berkat dan kuasanya. Lebih dalam dari hari ke hari. Dan itu kita gali dari dokumen Yahudi yang disebut Tanakh, Torah, Nevi'im, Ketuvim, atau bahasa kita ya perjanjian lama begitu. Dan beberapa istilah yang dikembangkan di perjanjian baru. Tetapi dari perjanjian lama kita mengenal puluhan nama Tuhan. Mungkin terlalu kecil untuk kita baca ya, puluhan. Banyak sekali Bapak Ibu. Di sana ada El Elyon yang pernah kita dengar entah di bagian mana waktu itu. Tapi di sini ditulis di bagian Kejadian 14, 18. Ada Elkana, El Olam, El Shaddai, Yehova, ya kan? Yehova pun juga berkombinasi dengan sifat dan natur yang lain. Misalnya Yehova Adon, Kal Haaret, misalnya. Di sana Yehova Bara, Yehova Hereb, Yehova Eli, Yehova Elhenu, Yehova Gibor dan seterusnya. Ini nama-nama yang dikenal oleh orang Yahudi. Ketika mereka menyebut nama Tuhan mereka. Loh kok Tuhan punya banyak nama lah, terus kita panggilnya apa? Sebenarnya nama-nama yang didaftarkan di sini ini adalah bagaimana cara Allah menyapa kita. Bagaimana cara Allah mendekat kepada kita. Bagaimana Allah itu sedang berinteraksi dengan manusia. Maka setiap tindakannya itu disebut dengan nama. Dengan istilah tertentu. Dan orang Yahudi menyebut dengan nama atau istilah tertentu. Dan pagi ini kita fokus kepada, kalau yang sebelah kanan kita yang bawah itu nomor 2 dari bawah. Yehova Sidkenu. Kecil sekali ya Bapak Ibu ya. Tapi tidak apa-apa. Kita akan coba jalan dulu. Kita maju lagi. Jadi ini saya perbesar ya. Membacanya dari kanan ke kiri. Dari kanan ke kiri. Yehova itu sebenarnya tulisannya adalah YHWH. Tetapi karena nama itu terlalu suci, orang Yahudi menyebutnya Adonai. Ya, jadi setiap kali ketemu dengan huruf 4 itu atau tetragrammaton itu, orang Yahudi menyebutnya Yehova. Adonai begitu. Tapi namanya itu adalah Yehova. Terjemahan bahasa Jawa Yewah. Kalau masih punya Alkitab berbahasa Jawa. Yehova atau Jehovah. Karena orang barat itu jatuhnya W itu seperti V atau dibalik. V seperti W. Misalnya I love you. Bukan I love you, apalagi I love you. Very good, bukan very good. Jadi V itu jatuhnya kayak W. Itu lidah orang barat. I love you. Very good. Dan seterusnya. Jadi Yehovah menjadi Jehovah. Jehovah Sidkenu. Tuhan keadilan kita. Tuhan kebenaran kita. Jehovah itu diterjemahkan yang ada. Atau Tuhan begitu. Dari akar kata Havah, bahasa Ibrani ini, yang artinya mengada atau ada, atau menjadi ada, atau dapat dikenali. Kira-kira begitu. Jadi Yehova ketika Musa bertanya, namamu siapa Tuhan?
Tuhan berkata, aku adalah aku. Aku yang ada dan akan terus ada. Dulu, sekarang, dan sampai selamanya aku ada. Aku Alfa dan Omega. Musa mengenal nama itu karena Tuhan memberikan dirinya untuk dikenal. Bukan Musa mencari tahu dan menemukan. Tidak. Tuhan memberitahu namanya dan dia memberitahu siapa dirinya. Sementara kata Sidkenu itu dikembangkan dari kata sedek. Dari kata sedek kita punya kata sedekah. Sodakoh. Apalagi? Sedek. Pak Sedek itu ya. Sadik. Sedek. Dari kata itu kita punya kata Sidkenu. Jadi ketika kemudian antara Yehova dan Sidkenu dijadikan satu, maka diterjemahkan sebagai Tuhan adalah keadilan kita. Atau Tuhan adalah kebenaran kita. Dan kalau tadi nama-nama yang banyak tadi itu diulang berkali-kali. Tapi Yehova Sidkenu hanya 2 kali di Alkitab. Makanya tidak terlalu terkenal Bapak Ibu. Tercatat di dalam Yeremia pasal yang ke-23. Ayat yang ke-6 yang tadi kita baca, ya, Yeremia 23 ayat yang ke-6 itu yang pertama, karena saya bilang 2 kali tadi ya. Tuhanlah keadilan kita, Tuhanlah kebenaran kita. Yang kedua juga sama Yeremia. Yeremia pasal 33 ayat 16. Saya ulangi lagi, kata Yehova Sidkenu hanya 2 kali. Makanya tidak terkenal seperti Yehova Rafa misalnya atau Yehova Nisi misalnya. Yehova Sidkenu hanya 2 kali di Alkitab. Pasal 23 ayat 6, Yeremia. Pasal 33 ayat 16, Yeremia juga. Jadi Allah yang benar itu tidak menyimpan kebenarannya untuk dirinya sendiri. Tapi dia beritahukan kebenarannya bagi manusia. Sehingga kita layak menyebut Tuhan kebenaranku. Tuhan keadilanku dan seterusnya. Nah saudara-saudara sebenarnya ayat yang kita baca baik itu Yeremia pasal 23 maupun Yeremia pasal 33 tempat di mana ayat nama ini muncul. Latar belakangnya adalah waktu itu baik Israel dan Yehuda. Kok dibagi 2 ya? Iya karena Israel itu kan 12 suku ya. Kemudian kalau kita baca Alkitab dengan tertib kita akan ketemu informasi bahwa 10 suku itu ditawan ke utara. Siapa yang menawan, siapa yang siapa yang mengasingkan namanya kerajaan Asyur. Itu 10 suku dibawa ke utara. Sementara yang di selatan yang 2 suku itu juga dibawa ke penawanan. Bukan Asyur tapi Babilonia. Atau Babel, rajanya namanya Nebukadnezar. Itu yang menawan yang bawah. Yehuda. Nah Yeremia ini berbicara kepada Yehuda di selatan. Nah menarik sekali saudara kalau kita baca sejarah di luar kitab suci. Nebukadnezar ini ketika menawan bangsa Israel butuh 3 kali episode. Yang menarik saat mereka pulang ke Yerusalem dari pembuangan juga 3 kali episode. Jadi ditawan itu 3 kali penawanan. Waktu pulang juga 3 kali. Begitu ya. Itu menarik. Apakah ada maksud tertentu? Saya tidak tahu. Jadi ketika Nebukadnezar datang pertama kali ke Yerusalem. Tidak langsung semua dibawa ke Babel. Rombongannya Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego itu dulu yang dibawa. Yang ganteng-ganteng, yang perawakannya besar, yang pinter-pinter dibawa duluan. Kenapa? Untuk bekerja kepada raja asing di Babel. Namanya diganti. Ya kan? Budayanya diganti. Jadi yang mungkin strata ekonomi menengah ke bawah ditinggal di Yerusalem. Sehingga walaupun mereka dibawa ke Babel, Nebukadnezar memberikan raja boneka di Yerusalem namanya Sedekia. Ternyata Sedekia memberontak. Nebukadnezar marah. Diserang lagi Yerusalem, dibawa lagi. Nah waktu Sedekia itu diserbu oleh Nebukadnezar kali yang kedua dan ketiga. Itu mengerikan Bapak. Nanti kita akan baca narasinya dan mungkin kurang cocok untuk anak-anak membacanya karena mengerikan sekali. Ya, kita akan cek nanti ya. Nah, sehingga Israel yang 10 suku dibawa ke utara, yang 2 suku dibawa ke timur, ke Babel.
Itu kisah yang sangat mengerikan. Jangan disepelekan peristiwa ini. Ini mengerikan sekali. Mari kita baca. Mungkin satu orang bisa bantu saya membaca dari 1 Tawarikh pasal yang ke-36. Boleh bangkit berdiri dengan bersuara ya. 1 Tawarikh 36. Ini peristiwa penawanan Yehuda. Supaya nyambung dengan kitab Nabi Yeremia. Karena ditulis oleh penulis Tawarikh. 1 Tawarikh 36 ayat 16 sampai 21. Ada yang rela membaca untuk kita sekalian Bapak Ibu? Supaya kita berkomunikasi ya. 1 Tawarikh 36 mulai ayat 16 sampai 21. Sorry, mungkin 2 Tawarikh. Apakah saya salah kutip ya? 2 Tawarikh 36. Oh iya, 2 Tawarikh 36 saudara-saudara ya. Saya salah mengutip satu atau duanya. Kita mulai dari ayat yang ke-16. Ada yang sudah menemukan saudara-saudara? Boleh membacanya dengan suara keras? Ada? Silakan. Kalau tidak ada saya bacakan buat kita. Mulai ayat 16. 2 Tawarikh 36. Tetapi mereka mengolok-olok utusan Allah dan menghina segala firman-Nya dan mengejek nabi-nabinya. Oleh sebab itu murka Tuhan bangkit terhadap umat-Nya sehingga tidak mungkin lagi pemulihan. Jadi Israel berkali-kali mengejek nabi-nabinya. Hamba-hamba Tuhannya direndahkan. Tidak digubris. Firman Tuhan dibentangkan juga ogah-ogahan mendengarnya. Misalnya begitu ya. Akhirnya Tuhan marah dan Tuhan bangkit murkanya. 17 mengatakan Tuhan, apa Bapak Ibu? Menggerakkan raja orang Kasdim, ini dari Babel. Raja orang Kasdim melawan mereka. Perhatikan baik-baik narasi berikutnya. Raja itu membunuh para pemuda teruna. Raja membunuh para pemuda mereka dengan pedang di dalam rumah kudus mereka. Dan tidak menyayangkan orang-orang muda, teruna atau gadis dibunuh juga. Orang tua dibunuh juga. Atau orang ubanan, ini maksudnya apa ya? Maksudnya orang tua gitu ya. Dibunuh semuanya. Semua diserahkan Tuhan ke dalam tangannya. Itu ayat 17. 18. Seluruh perkakas rumah Allah yang besar dan yang kecil, serta harta benda di dalam rumah Tuhan, harta benda raja dan harta benda para panglimanya, semua dibawanya kemana? Ke Babel. 19. Mereka membakar bait Allah atau rumah Allah yang dibangun oleh Salomo. Dibakar. Merobohkan tembok Yerusalem. Makanya Nehemia membangun kembali tembok itu karena dirobohkan. Dan membakar segala puri. Ini istana maksudnya, istana raja. Di dalam kota itu dengan api sehingga musnahlah segala perabotannya yang indah-indah. Yerusalem benar-benar diluluh lantak, saudara-saudara. Itu di ayat yang ke-19. 20, mereka yang masih tinggal, maksudnya yang tidak ikut di bawah rombongan yang pertama. Yang luput dari pedang, diangkutnya ke Babel, termasuk rombongan Daniel dan teman-teman. Mereka menjadi budaknya dan budak anak-anaknya sampai kerajaan Persia berkuasa. Jadi singkat cerita kalau Anda baca kitab Nabi Daniel, setelah ada Nebukadnezar, ada Belsasyar, tiba-tiba ada Darius. Tiba-tiba ada Koresi. Darius Koresi itu bukan orang Babel, itu orang Persia. Jadi mereka berada di timur itu di bawah dua pemerintahan raja besar. Babilonia, Media, Persia. Itu ayat yang ke-20. 21, dengan demikian genaplah firman Tuhan yang diucapkan siapa? Kurang keras. Dengan demikian genaplah firman Tuhan yang diucapkan oleh Yeremia. Yang kita baca tadi kitab Nabi Yeremia. Jadi Yeremia itu ketika menulis bagian yang kita baca 23 ayat 6, 33 ayat 16 itu dicatat di Tawarikh. Genaplah firman yang ditulis oleh Yeremia sampai tanah itu pulih dari akibat dilalaikannya tahun-tahun sabatnya. Karena tanah itu tandus selama menjalani sabat hingga genap 70 tahun. Jadi orang Yahudi, Yehuda khususnya berada di pembuangan 70 tahun saudara-saudara.
Dan tanahnya menjadi tanah yang tandus dan perlu digarap lagi. Maka pulangnya pun juga 3 kali, ditawan 3 kali, pulang juga 3 kali rombongan. Dan Esther itu mungkin diperkirakan rombongan kedua, kitab Esther. Karena ada Ahasiweros di sana. Itu Raja Persia juga. Kapan-kapan kita urai. Tetapi mari kita kembali kepada bagian yang pertama yang kita baca. Ini adalah landasan kitab sucinya, saudara-saudara ya. Jadi meskipun Israel sudah mendua hati, menyembah Allah yang lain, tetapi Tuhan tidak bisa melupakan janjinya. Roma pasal 11 ayat 28b berkata begini saudara-saudara. Tetapi mengenai pilihan, maksudnya status umat pilihan, mengenai pilihan mereka adalah kekasih Allah oleh karena nenek moyang. Itu Roma pasal 11 ayat 28b. Jadi orang Israel itu dipilih oleh Tuhan menjadi umat pilihan sampai hari ini. Itu karena nenek moyang mereka. Itu statusnya melekat. Ya. Oleh karena itu betapapun murtadnya Israel, berkali-kali menyembah Allah lain, Tuhan tidak bisa menghukum mereka atau membuang status umat pilihan. Kenapa? Tuhan terlanjur janji kepada mereka. Mari kita baca pada Yeremia 33, saya akan baca untuk saudara. Mulai ayat 14 berkata begini, Bapak Ibu. Sesungguhnya waktunya akan datang, demikian firman Tuhan, ini Yeremia 33. Bahwa aku akan menepati janji yang telah kukatakan kepada kaum Israel, kaum Yehuda. Pada waktu itu dan pada masa itu aku menumbuhkan tunas keadilan bagi Daud. Ia akan memerintah sebagai raja yang bijaksana dan seterusnya. Dan Tuhan disebut keadilan atau kebenaran kita. Yeremia yang kita baca tadi, 33 dan 23 tadi. Tetapi masalahnya Bapak Ibu, ini adalah proses penawanan ya. Jadi yang sebelah kiri ini adalah yang 10 suku dibawa ke Asyur. Yang sebelah kanan itu Yerusalem dihancurkan habis lulu lantak dibawa ke Babel. Jadi peristiwa ini peristiwa mengerikan dan traumatis sampai hari ini. Ya. Nah saudara-saudara, ini menarik sekali karena sampai hari ini orang Israel masih membaca kitab suci itu. Di slide berikutnya saya katakan begini, bisa naik lagi. Bahwa sampai hari ini ketika orang Israel itu membaca kitab suci, itu persis seperti sahabat kita mayoritas ketika membaca kitab suci. Diwoco-woco tok. Ngerti? Enggak. Karena membaca saja dapat pahala. Jadi ya dibaca saja. Kebetulan saya dalam 10 kali pertemuan ini sedang melatih hamba-hamba Tuhan, bukan mahasiswa, tapi mereka sudah hamba-hamba Tuhan dari satu sinode di gereja Pentakosta Karismatik di tanah air. Mereka masih baru, sekitar 5-10 tahun terakhir berkembang. Dan mereka belajar bahasa Ibrani dari nol sampai membaca. Lalu mereka saya ajarkan bagaimana membaca bahasa Ibrani itu dengan tilawat, dengan naik turun panjang pendek. Gitu ya. Wah mereka bilang, waduh Pak 2 jam kayak kurang. Lah sampean 2 jam kurang saya sudah mabuk ini ya. Mereka mencintai sekali karena ternyata ketika Anda tahu membaca kitab suci dalam bahasa asli. Beresit, bara, Elohim. Ada naik turun, panjang pendek. Itu tidak beda dengan sahabat kita mayoritas, saudara-saudara. Dan itu nikmat sekali, bisa dibaca berjam-jam. Tahu artinya? Tidak. Just read. Hanya membaca saja. Maka ketika sida-sida dari Ethiopia membawa gulungan Nabi Yesaya, kitab Nabi Yesaya. Kemudian seseorang datang pada ditanya, apakah engkau mengerti yang kau baca? Dan dia berkata, aku tidak mengerti, aku hanya bisa baca. Nah saudara-saudara, ketika orang Israel membaca kitab mereka, Paulus mengatakan dalam 2 Korintus 3, seperti ada selubung yang menutup mata mereka. Sehingga tiap kali baca kitab suci mereka tidak bisa melihat bahwa di balik Yehova Sidkenu ada Christ Jesus. Katakan amin. Di balik nama Yehova Sidkenu ada Yesua Hamasia. Ada Yesus Kristus. Mereka tidak bisa melihat itu. Jadi kalau Anda baca 2 Korintus pasal 3 ayat 14 sampai 15, Paulus mengatakan tiap kali orang Israel, orang Yahudi membaca Tanakh, kitab suci mereka, itu ada seperti selubung yang membuat mereka, dikatakan di sana,
pikiran mereka tumpul untuk dapat memahami sosok Kristus Yesus di balik Yehova Sitkenu. Itu sama dengan sahabat kita mayoritas. Apakah dalam kitab suci mereka tidak ada kabar tentang Kristus? Ada. Kalau Anda baca surat Maryam itu lengkap sekali. Bahkan kalau mereka mengatakan tidak boleh mengucapkan Natal, di kitab sucinya ada Natal di sana. Wassalamu alayya yaum maulid. Sejahteralah waktu aku maulid, waktu aku mulutan, waktu aku lahir, milad. Itu Natal. Lu kok mereka tidak ngerti? Ya karena dibaca saja dan ada selubung. Nah kalau orang Kristen hanya baca kitab suci saja, tanpa meminta Roh Kudus memberikan kita penerangan, maka kita pun sama dengan mereka. Ada selubung yang membuat kita nggak ngerti apa yang kita baca. Paulus mengatakan dengan jelas ada selubung, ada seperti tirai, ada seperti veil yang menutup mata mereka sehingga mereka tidak bisa mengenal Yesus di balik itu. Nah yang menarik saudara-saudara bahwa di dalam kitab suci Ibrani, misalnya Yesaya pasal 53 ayat 11 mengatakan bahwa hambaku itu hamba yang benar. Sitkenu juga, maksudnya hamba yang sadih. Maleaki menyebut surya kebenaran. Kemudian Zakaria menyebutnya sebagai adil dan jaya. Zakaria 9 ayat 9. Kemudian penafsir Yahudi menafsir kitab-kitab itu mengatakan bahwa Yehova Sitkenu itu menunjuk kepada Mesias. Bagian terakhir yang ingin saya sampaikan pagi ini. Siapakah manusia yang berani berdiri di hadapan Allah yang benar, Allah yang suci, sementara dirinya berdosa? Tidak ada. Tidak ada manusia yang paling saleh di muka bumi ini yang bisa berdiri di hadapan Tuhan yang benar. Yehova Sitkenu ini. Tuhan yang adil. Tidak ada satu manusia pun. Karena Yesaya berkata apa? Kesalehan kita seperti kain lara. Kain kotor. Kesalehan loh. Hidup saleh kita di dunia ini seperti kain kotor. Kalau terjemahan bebas, mohon maaf. Itu seperti kain sebelum ditemukannya pembalut wanita. Itu ada kain untuk menahan supaya darah waktu siklus menstruasi itu bisa itu menggunakan kain. Dan kain itu yang dipakai Yesaya untuk mengatakan kesalehan kita seperti kain yang kotor itu. Kain kotor itu terjemahan TB, LAI. Terjemahan aslinya adalah kain untuk membalut seorang ibu yang mengalami, seorang wanita yang mengalami menstruasi. Kesalehan Bapak Ibu seperti kain kotor. Jadi tidak ada satu orang pun bisa berdiri di hadapan tahta suci dengan mengatakan aku benar, aku suci. Tidak ada. Karena seluruh tindakan kesucian kita, kesalehan kita seperti kain kotor yang sekali pakai dan dibuang. Mengerikan kan? Lalu kita mau sesuci apa di dunia ini? Mau sesaleh apa kita? Mau sebaik apa? Karena kesalehan kita seperti kain kotor, kata Yesaya. Maka yang kita butuhkan adalah Yehova Sitkenu. Biarlah Tuhan menjadi kebenaranku. Biarlah Tuhan menjadi keadilanku. Karena aku tidak bisa benar oleh kebenaranku. Biarlah Dia menjadi kebenaranku dan keadilanku. Roma 4 ayat 25. Hanya Yesus, Yehova Sitkenu kita. Dialah yang menjadi hakim yang adil dan benar. Dan keadilannya serta kebenarannya menjadi bagian setiap orang yang berseru dan percaya kepada namanya. Jika pagi ini engkau percaya akan namanya dan berseru kepadanya, maka dia menjadi kebenaranmu. Amin. Dia menjadi keadilanmu. Dan dia memampukan engkau hidup benar dan adil di hadapan Tuhan. Karena yang dikorbankan bukan dirimu, tapi Tuhan sendiri melalui salib. Saya undang tim musik untuk kembali ke posisinya. Kita renungkan pujian pengantar firman tadi. Yesuslah kebenaran. Karena Dia kebenaran kita, saudara-saudara. Dia yang menyelamatkan kita. Yesus adalah Yehova Sitkenu kita. Kita tidak bisa hidup benar
Tetapi Yesuslah kebenaran kita. Dialah yang menyelamatkan kita. Mengapa? Karena Dia memberi hidupnya untuk hidup kita. Natal segera akan tiba di beberapa minggu ke depan. Mengingatkan kita bahwa Allah menyapa kita. Memberi kita pengenalan akan Dia. Singer akan menaikkan pujian ini, kita renungkan kata-katanya. Yesus kau kebenaran. Terima kasih ya Tuhan. Yang menyelamatkanku. Kau memberikan hidupmu bagiku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Olehnya kami mau ikut setiap kehendak-Mu ya Tuhan. Ku ikut kehendak-Mu. Ku perlu Anugerah-Mu setiap hari. ku nyatakan janjiku kepadamu. Mari kita nyanyikan bersama-sama. Kalau ku hidup, Ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari Sehingga kita bangkit kasih-Mu. berdiri bersama-sama. Responi firman Allah pagi hari ini dengan mengatakan Yesus Engkau kebenaran. Yesus kau kebenaran. Kau menyelamatkan kami ya Tuhan. Menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan sebagai firman yang hidup, yang akan terus hidup dalam kehidupan kami. Roh Kudus akan mengajar kami lebih lanjut lagi, menolong kami untuk hidup dalam pengharapan, hidup dalam kebenaran, dan hidup memuliakan Tuhan. Di tengah masa yang masih murung ini, kami mau bersuka cita
dimanapun kami berada, dengan kebenaran yang kami terima pagi dari Allah. Terima kasih ya Roh Kudus, materaikan firman-Mu, urapi kami, mampukan kami hidup dalam firman-Mu. Semua yang siap melakukan firman Allah dalam liturgi kehidupan, menjadi terang bagi bangsa-bangsa, menjadi berkat bagi tetangga kanan dan kiri kita, menjadi suluh yang menerangi kegelapan dunia ini. Bersama saya katakan amin. 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 Silakan duduk kembali. Mimbar saya serahkan kepada Ibu Gembala. Shalom Bapak Ibu.